Saudara kekasih Tuhan, salam jumpa lagi di dalam Revive Your Soul. Dan sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita, siapkan hatimu. Mari kita menghadap Tuhan. Kita akan menyembah Allah yang hidup. Dan Allah mau supaya rumah kediaman kita ini menjadi rumah doa, menjadi rumah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, ketika saat ini engkau sementara duduk mempersiapkan dirimu, mari kita masuk dalam penyembahan, memuji Allah, menyembah Allah yang hidup, sebab Dia Allah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan, biar segenap jiwa kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhan, Kau jadikan kami rumah doa-Mu, Kau jadikan kami rumah doa-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah, sebab Engkau yang memanggil kami, sebab Engkau Allah yang memberkati kami.
Kami rindu rumah kediaman-Mu, terus memuji menyembah Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja, sebab Engkaulah penolong kekasih jiwa kami. Engkau kekuatan, perisai yang melindungi kami. Ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab kasih setia-Mu, sebab kebaikan-Mu, sebab anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan, Kau berikan bagi kami, Tuhan, Kau curahkan bagi kami. Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin, menggembalakan kehidupan kami. Kami bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, biar roh kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar kami memuji mengagungkan-Mu. Terima kasih. Bapa, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang ada, setiap mereka yang mendengar kebenaran-Mu. Maka kami akan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Bersyukur kami akan dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, dimanapun Anda berada, kita sudah masuk dalam penyembahan pujian kita kepada Allah. Dan hari ini saya akan baca dari Mazmur 84 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Tema khotbah saya adalah indahnya kediaman Tuhan. Banyak destinasi di negeri kita, bahkan di negara-negara yang lain, yang mungkin saudara pernah kunjungi dan saudara pernah datangi. Tapi saya mau katakan semua destinasi yang ada bisa membawa kebahagiaan, membawa kepada kesenangan, tapi itu bersifat sementara atau kesenangan yang hanya terjadi sekali waktu ketika kita di tempat itu. Tetapi lanjut kemudian kita kembali kepada kehidupan yang normal, kepada biasa-biasa saja. Namun hari ini Allah menawarkan kita kepada sebuah destinasi yang terindah, yang terbaik, destinasi yang tentunya itu akan membawa kita, mata kita memandang, hati kita melihat dan merasakan bahwa destinasi itulah yang Allah inginkan dan kita ingin sampai di sana. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama. Tuhan berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam, oleh pemazmur. Kenapa? Tempat Tuhan itulah destinasi yang terbaik. Bagian yang pertama, kalau kita baca ayat yang kelima, dia katakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Menunjukkan bahwa di dalam rumah Tuhan, destinasi daripada kediaman Allah, itu ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan sementara, bukanlah kebahagiaan semu adanya, tapi rumah Tuhan itu membuat kebahagiaan, damai sejahtera yang kita rasakan, ketenangan yang kita nikmati, bahkan betapa membuat hati kita bersuka cita ketika kita masuk ke rumah Tuhan, ketika kita berada di rumah Allah, ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, di tengah engkau sibuk pergi kemanapun mencari destinasi, jangan mengabaikan, jangan melupakan rumah kediaman Allah itu, tempat kita menemukan kebahagiaan, menemukan damai sejahtera, menemukan sukacita, menemukan ketenangan, dan menemukan rasa senang yang luar biasa. Oleh karena itulah, maka saya mengajak kita, bawa hidupmu
Jadikan dirimu rumah doa, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagian yang kedua, dalam ayatnya yang ketujuh, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi mata tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Tempat dan destinasi yang kedua yang terbaik adalah dia merubah beban berat diubah jadi berkat. Ketika kita di rumah Allah, ketika kita terdiam di tempat kediaman Allah, ketika kita menyembah Engkau, merasakan hadirat Tuhan, maka Tuhan mengubah beban berat menjadi berkat. Beban berat menjadi berkat. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Wow, betapa hebatnya Allah kita. Betapa indahnya ketika saya dan saudara di pagi hari duduk merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Dan merasakan bahwa ketika engkau punya beban yang berat yang tidak mungkin engkau bisa lepaskan sendiri, bahkan orang lain tidak bisa menolong engkau, Tuhan hadir dalam hidupmu dan merubahkan beban itu jadi berkat. Dan engkau bisa berkata, aku sesungguhnya telah merasakan itu ketika saya ada menyembah Allah dalam roh kebenaran, dalam kediaman Allah. Merasakan berkat-berkat yang luar biasa. Allah mengubahnya menjadi tempat bermata air. Dan Allah menyelubunginya dengan berkat-berkat jasmani dan berkat rohani. Dan bagian yang ketiga, ketika kita berdiam diri dalam hadirat Allah, dalam kediaman Allah, maka ayat 8 jelas berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Sion. Menunjukkan bahwa di dalam kediaman Allah, saya dan saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan Alkitab berkata, engkau akan seperti Raja Wali, akan terbang tinggi. Dan ketika engkau merasakan sungguh Tuhan, tidak ada destinasi yang terbaik selain aku berada di hadirat Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini, mari kita menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam kediaman Allah. Dan saya akan berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, bawa kami untuk ada di hadirat-Mu. Setiap saat, setiap waktu kehidupan kami semakin melekat dan dekat dengan Engkau. Dan berkati umat-umat-Mu ketika mereka akan mulai dengan pekerjaan. Kami tahu ketika mereka mengutamakan Engkau, maka mereka akan menikmati berkat yang sudah sediakan, yang Tuhan sediakan secara spesial. Sehingga hari ini mereka mulai dengan doa, mulai dengan penyembahan. Mereka mulai masuk dalam pekerjaan, mendengar firman Tuhan. Dan mereka tahu berkat yang luar biasa akan mereka raih hari ini. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati rumah tangga umat-umat-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati presiden kami, berkati menteri-menteri, berkati semua jajaran yang ada. Dan biarlah kami boleh menikmati bahwa sesungguhnya di hadirat Tuhan ada berkat spesial yang Tuhan sediakan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.